Lilia, elah. Oke, Lilia emang ngasih efek slownya sih agak repot banget ya. Repot. Banget. Terus Apalagi kalau kan udah meletup-meletup, wah. Cooldownnya cepet, Iya. apalagi dia buildnya Ice Queen Won. Sudah bisa dipastikan bahwa Lilianya akan mendominasi sekali di game kali ini. Faramisnya juga kalau altarnya berarti nggak bisa yang kayak lama-lama banget gitu. Benar. Digeser jadi roamer sih kayaknya ya. Faramis Feeling ya? aku, Faramisnya kalau kayak gini digeser jadi roamer karena kalau jadi mid laner sayang banget dia potensinya. Kecuali Yep. kalau misalkan di sini roamernya magical damage tapi yang bisa bisa ngasih pressure di early game. Selena soalnya lagi nggak kepake banget nih sekarang. Kalau Iya ya. Selena ini oke banget menurut aku. Nah kan magical pasti. Yif. Jadi Wow. digeser ke roamer. Oke. Nah, ini last pick-nya bisa ke roamer, bisa juga ke arah XP lane. Kalau XP lane di draft kayak gini Esmeralda yang paling possible. Untuk face to face dengan Uranus juga Iya, ya. sama-sama Lilia Esme bisa ini bikin mode Spectre-nya hilang cepat buat Faramis. Kalau mereka lagi berbeda tim tuh kayak musuhan, tapi kalau udah satu tim malah jadi bahaya. Bener, malah jadi bahaya. Udah nih Esmeralda sih. Pick yang paling possible diamankan. Karena kalau seandainya Dairoth ya, ya Dairoth oke sih, kuat banget ngelawan Uranus juga di lane dan bisa memberikan sedikit gangguan dengan penetration yang begitu tinggi. Cuma buat late game-nya berat. Esmeralda. Betul sekali. Prediksi yang diberikan oleh KB Profesor KB. Drafter DGWP. Udah Drafter gak kali. heran lah. Drafter kali. Apaan? Gak bang, bercanda bang, maaf bang. Bercanda doang. Udah gak heran ya kalau bisa KB prediksi draft ya. Bukan, itu enggak. Gimana? Draft tuh kayak ngebaca buku gitu loh. Ya, Oh bukan, karena salah. udah ada pola-polanya juga salah. sebenarnya Bukan ya. kayak ngebaca buku. Kayak baca apa? Kayak membaca resep masakan. Oh. Terkadang kalau misalkan nih kita Iya, iya, kurangnya iya. apa, Ha-ha. pasti kan ada Tambahin aja. alternatifnya kan. Ha-ha. Nah itu makanya kayak gitulah. Kalau aku. nggak ada garam bisa pakai micin. Bener, Gitu ya. kayak gitu kan. Micin-nya kebanyakan. Oke, tapi inilah dia draft dari game pertama Nevin. Di mana tim Todak akan bertemu dengan tim RC Singapura, sang jawara dari Singapura. Oke, kita akan saksikan Diablo. bersama. O-nya beda tuh. Apa aja? O-nya beda, Diablo. O-nya agak besar ya. Iya. Into the Land of Down. Ini dia game pertama dari Best of 3 Series match keempat. Match penutupan untuk hari keempat. Bisa-bisanya diperhatiin O-nya. Grafik sebagus itu ya. Lewat Hero gitu. ke apa ke. Oke, tapi kita bakal bahas aja langsung. Untuk game kali ini dimulai pastinya dengan positioning masing-masing. Ini bagus nih. Lolsinya dia ngambil skill 2 duluan. Jadi dia nutupin Oke. minionnya sehingga lihat di gold lane-nya tuh. Minionnya lebih cenderung ke arah atas kan. Ha-ha. Karena memang di sini 2 wave tertahan dengan itu dia barrier yang diamankan oleh Lolsi di level pertama. Oke, cukup menarik. Maksudnya itu hal-hal yang benar-benar kecil, tapi Kecil. ngasih efeknya nanti bisa berkelanjutan sampai ke arah mid 2 game menit, bahkan. 2 2 menit tuh. bahkan. Lihat sekarang 505 udah nguasain banget buat rumputnya. Karena apa? Karena Moon dia kalah clear wave sama 505 yang dimana 505 sendiri dibantu sama turret nantinya. Ya, dan Tuh, kalau lihat kita tuh, lihat pergerakannya juga zoningnya. terbatas banget kan. Dikasih Iya. barrier, dikasih juga dari gloom seorang 505. Ini ngebuat Moon ya udah Sakit mau nggak lagi. mau dia harus stay aja di belakang, nunggu aja terlebih dahulu sampai minion wave-nya maju ke arah Todak. Wah ini mana dia bikin magic shoes ya. Dia otomatis manfaatin untuk cooldownnya yang sangat cepat sekali. Dan udah ada rival juga lewat. Oh Bray-nya invasi jungle ya. Jadi dia benar-benar ambil Lito, ambil juga ke arah top lane. Dan sepertinya akan ada sedikit ganking. Momo sprint pop out. Sepertinya Bray menerima 3 hit turretnya yang lumayan sakit sepertinya. Dan harus mundur karena rival masih full HP. Artinya untuk 15 detik lagi harus dimanfaatkan recall agar nanti di area turtle udah siap untuk melakukan adu kontes retribution. Betul, karena Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Udah ada pergeseran juga dari seorang 505 menuju ke area top lane. Well, kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya pastinya ada beberapa area yang bisa lebih dikuasai oleh seorang Melissa. Tapi kita bakal melihat lebih dahulu ke arah Turtle seperti apa. Dengan adanya cicilan yang dimulai oleh seorang Bright. Rival juga udah mulai menjaga di area semak-semak, zoning out dari seorang Diablo. Di sisi lainnya juga ngebuat beberapa pemain cukup tertahan untuk bisa memberikan perlawanan ke arah Bright. Oke, rival masih menahan heavy spin yang dia punya. Masih ada Mortal Coil dan Bray. Kelas Bray mendapatkan 1 buat Turtle. Dengan Kelas Bray. immune evac ini ya. Dia nggak bakal terganggu.
Dan ini bakal jadi keuntungan pastinya. Di awal-awal mereka udah mulai mendominasi dengan turtle, efek yang bakal berkepanjangan juga. Namun di sisi lain juga kita melihat ada satu tarikan dari seorang Yums. Pertukaran damage terjadi dengan tempo yang cukup lambat bisa dibilang. Sama-sama pasif nggak mau ya. ngambil resiko juga. Ya, ini bisa dibilang cenderung berbeda nih permainan Todak yang kemarin kita lihat cukup berani nabrak dan agresif. Ya, Sekarang mereka benar-benar lebih nunggu momen kayaknya karena hero-nya juga hero yang cenderung lebih ke arah late game. Kayak Cloud, Faramis, ini kan combo late game banget kan. ya. Jadi Cloud Altar, Blazing Duet, gak ada yang bisa memberhentikan dia. Dan sementara itu rival cukup terkena banyaknya poking damage yang sempat kita bahas bahwa 505 akan menjadi sebuah ancaman juga bagi Akai nanti dalam territorial teamfight dan memaksa Heavy Spin untuk digunakan dalam keadaan tertentu. Area dari RSG ini banyak banget yang bisa mereka kuasai gitu kan. Iya, Mereka iya, punya models dari seorang Baby Cakes, mereka juga punya Angry Gloom dari seorang 505. Jadi kalau misalnya team fight bakalan berat meskipun emang dari Todak ke bawah Faramis dengan HP Regen yang besar, Diablo tapi lihat Sprint. dari seorang Moon harus tertangkap dan menjadi mangsa pertama dari RSG. Oke, masih cooldown untuk sprintnya Moon. Dan dibalaskan begitu saja dengan hadirnya Baby Cakes yang tertangkap juga 1-1. Busted di arah bottom lane oleh Stu guys. Sementara Altar juga udah dibuka. Artinya nggak ada ultimate lagi dari Yums. Yang menandakan bahwa sepertinya di bottom lane bakal disengage. Dan bakal reset untuk farming aja Blazing Duet. Platingan sedikit lah mungkin didapatkan sama Ciku. Dan dia milih untuk recall sepertinya daripada melakukan plating. Ya, padahal tadi Nggak ada bisa mana dibilang soalnya. di awal-awal Baby Case ini udah bisa nge-press banget loh, ngebuat Iya dia ya. juga guysnya cuman bisa maju ketika adanya Blazing 2. Tapi kali ini dengan satu eliminasi menandakan dari Todak juga bisa memberikan perlawanan, bahkan goldnya juga akan coba untuk dikejar perlahan tapi pasti. Dan meanwhile, dengan Ninja Turtle yang kembali lagi hadir di dalam lane of down untuk menit yang keempat, berarti menandakan akan ada keributan yang dimulai di area mid lane di mana seorang 505 harus mundur terlebih dahulu. Masih ada Black Shoot dan masih ditahan juga. Meanwhile untuk seorang Bray sendiri akan coba untuk ngasih damage karena seorang rival setidaknya membuat Heavy Spin-nya agak mundur terlebih dahulu sedikit. Dia masih nahan ya buat heavy spinnya, jadi kayaknya buat turtle aja sih. Cuma balik lagi nih ini nih yang nyebelin tuh, lihat tuh. Dipisahkan ruang dan waktu Aduh. dengan menggunakan barir ya, yang dimana barir dari Grok ini terkadang bisa menjadi sebuah alasan untuk reset dari Lord atau bahkan turtle sebagai objektif untuk perebutan yang nantinya akan dimulai di menit yang kelima. Sepertinya agak dikit di delay untuk mungkin melihat bagaimana tim Todak yang belum siap merespon yang dilakukan oleh RC Singapura. Tapi untuk saat ini lihat Mortal Coil nih kayaknya langsung diamankan lagi oleh Bray. Ada perbedaan level lagi yang mungkin sangat signifikan sekarang level. Namun rival masih tidak begitu jauh sih perbedaan untuk retribution-nya. Cuma memang dalam keadaan immune Bray lebih diunggulkan. Ya, Turtle yang kedua ya berhasil diamankan lagi dari RSG Singapura, menjadi keunggulan juga. Dan buat kalian yang pengen dapetin keunggulan lebih nih ya, langsung apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kalian bisa dapetin cashback sebanyak 750.000 dan juga 2 kali point reward setiap kalian belanja fashion, dining ataupun belanja di luar negeri. Betul banget teman-teman, langsung apply sekarang juga ya. Dan buat di area mid lane sepertinya ada sedikit pertikaian. Moon nggak bakal sih kayaknya, masih aman. Seperti teman-teman yang mungkin kalau misalkan udah pada punya ranking pasti bakal aman banget kalau di FWD Insider. Wih, tapi kita lihat juga banyak banget damage yang masuk menuju ke arah seorang Baby Kicks, begitu juga ke arah seorang Ciku guys. Pertukaran damage mereka lakukan pastinya dengan kedua ultimate yang harus dikeluarkan juga. Dan dari seorang 5-5 akan kembali terlebih dahulu mundur perlahan mencoba untuk cari strategi berikutnya seperti kalian yang lagi cari nih gaming gearnya. Pokoknya bikin strategi supaya kalian bisa dapetin The Aurora Collection karena ini cakep banget. Cakep, bukan pantun. Bukan. Bukan. Cuma ada di Logitech G ya. Dan tadi barusan ada Black Shoes yang terpop out. Informasi telah diberikan dan tentunya Baby Cake sudah selesai dengan Berserker's Fury. Cukup menjawab dengan constant damage dari Cloud. Lihat Ciku guys, Blazing Duet dilakukan. Masih ada BMI di area belakang dan sepertinya hanya memberikan dealing damage saja. 505 tumbang tanpa adanya Black Shoes. Yums dengan Shadow Stampede dan juga adanya pergerakan di arah belakang. Heavy Spin tapi masih ada bubble dari Go Away. Jauh-jauh kamu dari aku, tapi ternyata rival tidak bisa jauh dari sosok Baby Cakes. Tumbang di arah bottom lane, membuat Ciku guys mendapatkan sebuah objektif turret di arah bottom lane karena dia kembali lagi
tidak jadi recall sepertinya. Iya, 2 poin hilang di area bottom lane menjadi kerugian besar, tapi di sisi lain juga masih ada percobaan dilakukan oleh seorang Bray kali ini begitu kuatnya dengan 2 kali turtle yang berhasil direbut dan mungkin ini bakal menjadi turtle ketiganya. Terlihat adanya setup di sana. Meskipun Todak juga dengan 5 pemainnya, Ciku guys Bray. begitu cepat untuk mendapatkan, ditambah juga dengan bantuan dari seorang rival dan Bray dalam ancaman dengan adanya satu real one manipulation dan dibuka 5-on-5 yang harus hilang terlebih dahulu. Yes, 5-on-5-nya tumbang, tapi di area belakang Baby Cakes juga sepertinya terkena poking damage yang cukup tinggi. Dan Bray tidak mendapatkan purple buff. Ciku guys, langsung penuh lagi darahnya, seperti seolah-olah dia tidak sekarat di area bottom lane. Dan lihat, dia langsung 5.700 gold. Wow. Menyamakan gold, bahkan menyusul Baby Cakes. Yang tadinya Baby Cakes benar-benar unggul banget di area bottom lane. Bahkan sekarang dia akan mendekati 6.000 terlebih dahulu. Dan perlahan-lahan gold leading dari Todak ini bakal terus-terusan meningkat. Kenapa? Karena turtle yang terakhir tadi bisa menjadikan alasan kenapa Todak bisa mendapatkan snowball nantinya. Meskipun tadi 2 turtle awal didapetin sama RFG ya, tapi emang satu momen ini bisa ngerubah banyak banget hal. Satu Black Shots udah mulai dibuka dengan banyaknya bola-bola yang ada di area mid lane, tapi belum meledakan juga. Dan ini bakal menjadi satu bahaya juga ketika Todak udah mulai makan pengen dari bagian belakang. Ciku guys berhasil memberikan damage yang maksimal, tapi masih ada shield dari Go Away yang dibuka oleh seorang Baby Case di waktu yang tepat. Meanwhile, Diablo datang-datang menghanyutkan, langsung bisa memulangkan seorang Ciku guys. Iya, dan cloud altarnya ternyata miss momentum. Yang tadinya aku kira bakal connect ya. Ya. Tapi balik lagi kan ada animasinya dikit kan, yang dimana staffnya atau tongkatnya dari si Faramis itu harus diangkat dulu. Baru nyala dia mode spekternya. Diablo. Ini Diablo makin lama makin serem sebenarnya, karena ya dia udah punya Oracle juga. 2 point kill tanpa tumbang. Momo sebentar di bawah. Daisy Mat, ingat itu true damage. Jadi pasti bakal nembus banget setebal apapun armor dari sosok seorang Momo. Iya, tapi sebenarnya nggak heran juga ya, karena 4 menghadapi 1 pemain dan belum ada backupan yang cepat diberikan oleh tim Todak yang baru saja hadir di area tersebut. Meanwhile, ketika RSG mau mencoba untuk kembali ke area mid lane, udah ada beberapa hambatan yang coba diberikan juga oleh tim Todak sejauh ini. Mereka pengen ngambat supaya nggak pergi terlalu jauh, mereka udah kehilangan 2 outer turret yang dimana itu masih menjadi bahaya. Dan ada Diablo di sana, ini Esmeralda di area late game, wah susah banget untuk bisa menumbangkan seorang Esmeralda pastinya. Oke, tapi di depan sana ada Lolsi mencoba untuk memberikan informasi dengan nunggu di bush. Sebelum ada barrier yang dikeluarkan, Momo coba untuk membadani damage build yang begitu tinggi. Heavy spin pun kayaknya tertahan rival. Dia nggak sempat untuk menggunakan retributionnya, tapi di belakang Ciku guys dengan blessing duet yang ia miliki, dia pun tidak bisa bertahan dari serangan Decimat seorang Bray. Balikan keadaannya, rival mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dengan menggunakan heavy spin. Bahkan disengage. Tapi di menit yang ke-10 kali ini Lord di tangan RC Singapura. Lagi-lagi Bray ya yang bisa dibilang mempunyai retribution yang begitu on point. Ngebawa juga timnya bisa punya change yang lebih besar kali ini dengan keunggulan sampai ke arah 2.700 gold. Dan Lord menuju dari area top lane sebenarnya ngebuka juga untuk area mid lane-nya. Minimal perebutan purple orange buff emang terjadi, masih bisa diamankan oleh seorang rival, tapi tetap mereka punya satu tugas untuk bisa meruntuhkan Lord di area top lane. Ya, ini temponya jadi pelan lagi semenjak Bray dapetin objektif yang paling tinggi ya, Lord. Apalagi untuk saat ini yang namanya early snowball tadinya Todak hampir mendapatkan loh, tapi dibatalkan. Ini bagus banget dari RC Singapura sehingga membuat mereka jadi lebih unggul dengan banyaknya gold yang mereka miliki sekarang. 505 tertarik tapi belum ada Black Shoes yang dia pop out. Ciku guys mencoba untuk memberikan damage, tapi ternyata dia cukup terancam. 505 masih hidup dan lihat Yumsia terjebak di ruang nostalgia di arah belakang. Momo menjemput 505 dan sementara itu Falling Star Moon dari Diablo. Gak ada blessing duet lagi, Ciku guys masih mampu untuk bertahan, tapi Diablo harus mundur ke arah belakang. Ruang manipulation dibuka, watch dilakukan dan bahkan tercancel semuanya. Gold Altar pun tidak bisa lagi menyelamatkan diri dari teman-teman tim Todak, tapi ternyata Wind of Nature save the day but not for too long. Lihat bagaimana Baby Cakes ditumbangkan juga. Momo benar-benar membadarin semua damage yang diberikan dari RC Singapura, bahkan menzoning Bray, memotong Cyclone Eye. Bray-nya sendirian mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mortal Coil dilakukan, tapi ternyata Bray terkena efek slow, terkena Ionic Edge, dan Decimate-nya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Shutdown killing spree dari Momo. Wow, ini dia perlawanan
dari Kodak yang mencoba untuk bisa mengeliminasi satu persatu pemain dari RRG. Tapi jangan lupa ada Diablo di sana. Kita melihat bagaimana damage yang bisa diberikan oleh seorang Diablo, bahkan mencoba untuk mengejar ke arah seorang Yum. Terus menerus satu barrier dipasang di sana, tapi belum ada pertukaran darah lagi yang berhasil dilakukan oleh kedua tim. So far sejauh ini dari tim Todak masih bisa memegang, setidaknya mengamankan base turret mereka, tapi RSG ini mereka bisa ngedominasi dengan sangat amat luar biasa juga dengan adanya Diablo di bagian terdepan, seakan-akan membuat dari Todak cukup kewalahan. Ya, dan Momo sih udah jadi Blade Armor, udah cukup menjawab Baby Cakes ya. Mau tidak mau Baby Cakes, nah itu dia tuh Husklaw. Harus dibuat secepat mungkin, baru dia bikin Malefic Roar. Jadi dia punya 2 lifesteal, ya walaupun nanti akan berhadapan dengan Chiku guys yang punya Wind of Nature, tapi setidaknya dia punya Husklaw dan juga Inspire. Jadi untuk nantinya heal up-nya dia tuh bakal makin lebih tinggi lagi ketika damage yang diberikan juga bakal lebih konstan. Apalagi dengan critical ya, jadi bener-bener multiple banget damage-nya, akan berlipat ganda. Dan sekarang rival, lihat tuh. 200, 300 damage-nya. Dipaksa buat mundur loh pelan-pelan. Oke, kita melihat ada beberapa zoning out juga pastinya dari seorang Lolsi. Kali ini dia pengen coba untuk ngecek nih semua semak-semaknya supaya nggak ada pemain-pemain yang bisa memberikan surprising yang mereka nggak duga-duga. Tapi real world manipulation langsung dibuka di sini, mengusir beberapa langkah dari RSG Singapura untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Diablo yang lagi-lagi selalu memberikan satu kejutan dari area belakang, flanking dilakukan dan langsung menarik 3 pemain di sana untuk fokus ke arah seorang Diablo. Meanwhile, Bray punya sedikit space yang lebar di area sebelah kiri, namun Baby Cakes benar-benar dikejar sampai ke ujung, tapi Momo masih survive juga ternyata dengan HP yang sama-sama terbatas. Dan dengan Chiku guys mencoba untuk mendapatkan satu pemain dan berhasil mendapatkan seorang 505. Oke, lanjut tim fight-nya. Bray-nya sendirian, gak punya apa-apa lagi di belakang, gak ada cover juga. Cyclone Ice FTD tapi nggak bisa terkena efek slow. Dan ada Glowing Wand terbakar dengan semangat dari tim Todak, terutama Moon yang sudah selesai dengan Glowing Wand-nya. Momo benar-benar dia bisa membeli waktu dengan sangat amat lama di arah belakang Baby Cakes. Bahkan tidak sempat memberikan healing damage balasan. Ya, jujur susah banget ini menghadapi Momo juga ya. Terlihat Blade Armor, itu dia. 505 juga kayak agak kewalahan gitu, meskipun udah dibantu dengan turret juga. Tapi kali ini Diablo yang bakal menjadi target mereka berikutnya. Dengan adanya real world manipulation, at least mereka bisa ngedapetin outer top turretnya. Dan Momo yang akan mengusir semua pemain RSG Singapura. Oke, Lord berjalan di area bawah. Dan tim Todak fokus ke arah top lane. Immortal dari Yums. Wah, Yums sih udah sulit banget untuk dikembangkan ya. Dia udah punya Immortal dan time-nya juga cepet banget. Avoid mau dilakukan. Diablo tertarik begitu saja dan di area belakang. Lihat dealing damage-nya dari seorang Chiku guys. Begitu mematikan, begitu pedih rasanya. Dealing damage per second yang begitu tinggi. Yums mencoba untuk melakukan sebuah setup. Dan bahkan kali ini ada barrier dari Lolsi menahan di lini depan Chiku guys. Mananya cukup sekarat, cukup low. Tapi dia masih bisa punya satu Blazing Duet lagi. Apakah akan dia lakukan sekarang? Karena dia masih punya purple buff. Bray juga udah mulai muncul. Diablo mencoba untuk memberikan sedikit balasan serangan juga. Di arah depan, Falling Star mau dilakukan. Masih ada BMI, Battle Mirror Image. Mencoba untuk membadani lagi dari Momo dan ternyata tidak mampu. Karena masih ada sprint barusan dari Diablo. Dan Diablo sekarang udah gak bisa maju sembarangan, gak seperti beberapa menit sebelumnya. Dimana dengan adanya Chiku guys kali ini penetrasinya tuh begitu dalam masuk ke dalam tubuh dari seorang Diablo. Dan hanya 3 base turret saja tersisa. Meskipun gamenya terkesan low temponya, terkesan lambat. Tapi perlahan tapi pasti Todak tuh bisa ngebalikin keadaan mereka. Bahkan udah mulai mengungguli saat ini. Ya, ini masalah utamanya cuma ada di Chiku guys kalau dari Todak ya, buat RC Singapura. Iya. Karena buat nangkep dia susah loh. Dia bawa Purify. Misalkan digangguin sama Lolsi pakai apa? Wall charge. Dia pencet Purify-nya bebarengan juga nggak bakal keganggu soalnya dia. Nggak berhenti jadinya tetap muter. Itu PR-nya tuh. Apalagi kalau misalkan di posisi late game kayak gini ya, DPS-nya udah begitu tinggi. Dan punya Malefic lagi, tembus Diablo-nya. Betul, dan ya memang diharapkan dari RSG juga kali ini mereka masih punya LoL sih. Dengan penempatan banner yang tepat juga, terus ada Baby Cakes juga yang punya area yang besar. Tapi masalahnya tuh nggak ada badan depannya, mengingat Diablo kali ini bahkan udah mengharas di bagian bawah menghadapi Chiku guys. Lagi-lagi dan juga dari seorang Momo dan Immortalnya langsung berhasil dipecahkan. Masih ada kesempatan kedua memang, tapi Momo nggak bakal melepaskan hal itu. So far terlalu jauh, membuat Momonya juga harus kembali. Tapi itu salah satu pressure yang cukup mengerikan sih dari Todak. Oke,
untuk memecahkan Immortal sampai punya Blazing Duet yang diberikan ya. Iya. All in bener-bener dari Ciku, tapi untuk di area Lord mau tidak mau ya, ini tim Todak akan tarik ulur. Sampai dengan 17.50-an atau 17.40-an, baru mereka tim fight lagi. Kenapa? Nah itu dia tuh, Blazing Duet udah ready lagi. 17.20 berarti ini cuma 30 detik Blazing Duet cooldownnya. Semakin merepotkan dong. Blazing pastinya. Duet, itu dia Ciku guys dari area belakang mencoba untuk mengusir pasukan dari tim Wah. RRC Singapura dan ternyata berhasil mendapatkan BB Cakes. Wall charge dilakukan tapi ternyata Ciku guys juga harus tumbang. Heavy spin dilakukan lagi karena 505 harus hilang. Dan 3 member dari tim RRC Singapura harus ditumbangkan. Sementara 1v1 di area bottom lane, lihat nggak selesai-selesai. Ini Renes Momo versus Diablo dengan Esmeralda. Nggak bakal selesai. Sampai pada akhirnya lihat Momo decide untuk menutup jalan keluar dari Bray dan memberikan efek slow sepertinya. Sehingga Momo kuat banget di lini depan. Masalah nggak cuma kuat, dia juga ngasih damage yang bener-bener banyak menurut aku. Moon dan juga Yums memang dikejar oleh serangan Diablo kali ini, tapi mereka bawa Momo. Mereka membawa satu bodyguard yang bisa aja Bray, memperlama Bray. pergerakan dari serangan Diablo. Namun Bray bakal coba untuk menculik kah? Ketahuan langsung posisinya oleh seorang Momo dan masih ada zoning out. Apakah masih ada harapan untuk seorang Bray melakukan Wah. penculikan? Dan kali ini dari seorang rival hanya fokus ke arah Lordnya aja, gak mau melihat gangguan di sebelah kiri kanan. Tapi Diablo juga dan juga dua pemain lainnya mulai mendekat dan Lordnya Oh, Bray. berhasil diamankan oleh seorang Bray. What a nice steal, meskipun memang Bray harus hilang, tapi itu pertukaran yang cukup adil. Namun Baby Cash juga harus hilang. Wah, Dua pemainnya counter kali ini setup. menjadi satu tawanan dari tim Todak. Dan Ciku guys mencoba untuk mengejar dengan Blazing Duet yang dia miliki. Langsung mengejar karena Lolsi, tapi kayaknya bakal disengage karena Lordnya sudah mulai berjalan di area mid lane. Tapi nggak ada Bray, nggak ada Baby Cakes. Ini bakal ditabrak 5 lawan 3, bukan angka yang bagus. Lihat di area top lane malah Todak yang melakukan push. Mencoba untuk men-zoning out dari 505 dan lihat Momo sakit banget Inek Edge-nya. Yums nggak kena war charge, masih ada Purify, ternyata masih save dan bahkan ada Cult Altar. Halo, I'm back. Masih ada pergerakan dari Stampede. Ghostbuster mencoba untuk memberikan daily damage dan Inek Edge menutup poin dari Lolsi. Di area mid lane juga bakal didorong begitu saja. Ciku guys dan juga rival sudah hadir di area depan. Heavy Spin sudah digunakan. Dan bahkan Diablo menjadi korban selanjutnya. Terkena Stampede dan Immortal juga tidak ada di tubuh dari Diablo. Sementara itu 505 masih ada Black Shield tapi tidak untuk waktu yang lama. Black Shield ke depan. Bahkan dengan menggunakan BMI, Battle Mirror Image dan Bray juga harus ditumbangkan. Todak take game number 1. 19 menit dari Todak kali ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan kemenangan, tapi ini kemenangannya bagus banget. Cara mereka ngebalikin keadaannya, cara mereka tetap tenang, cara mereka